Halo, kita sebentar lagi tunggu jemputan. Katanya sudah di jalan. Sudah 10 menit bro. Mudah-mudahan tidak lewat 4:30 supaya kita bisa buka di rumah. Siapa gerangan? Kita tunggu sesaat lagi. Udah dijemput. Aduh, ini dia orangnya. Halo. Apa kabar mas? Tidur, sorry. Lambat 1 menit. Langsung Oke, go? Langsung go ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita sudah di jalan. Sebenarnya kita mau menuju ke Labombo, tapi sebentar di perjalanan tadi kita putuskan, kita diskusi ya. Mungkin sebaiknya kita ngobrol di mobil saja. Nah, di episode kali ini saya menghadirkan salah satu kawan saya, bukan kawan sih sebenarnya, saudara tepatnya, saudara ya. Saudara, saya kenal sama beliau sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu. Perkenalkan langsung dirinya siapa? Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Fauzi yang biasa dipanggil di sini tuh Mas Uji. Gitu, ya. Saya asal dari Malang. Saya sudah hampir 3 tahun di sini. Ya. Hampir lebih kapan? Lebih, Ya, kurang lebih 3 tahun. Ya. Ya, lebih. Jadi Mas Uji ini adalah salah satu sales marketing ya, sales marketing. Ya, benar. Sales marketing di salah satu perusahaan. Nah, beliau sudah 3 tahun lebih di Palopo. Keseharian beliau ini selain ngantor, beliau juga sering aktif di teman-teman posisi yang ada di Palopo, khususnya formasi. Nah, banyak support juga perusahaannya beliau yang beliau tempati kerja itu, banyak support juga formasi. Nah, cerita dulu mas, cerita dulu kira-kira perjalanan mas dari Malang, dari asal sampai ke Palopo seperti apa? Kalau sebenarnya saya tinggalin Malang itu 2013. 2013. Ya, 2013. Mulai saya mulai dari bawah. Dari yang sales motoris itu, yang bawa-bawa itu. Nah, dari situ ya alhamdulillah saya dikasih kepercayaan, saya naik level jadi koordinator. Terus 2013 itu masih saya di Malang? Tetap masih di Malang. Saya 2010 saya gabung di perusahaan tersebut. 2010, 2013 saya dipercaya naik level, langsung taruh ke Probolinggo. Oh, pindah ke Probolinggo. Bener. Jarak Malang Probolinggo sebenarnya dekat, cuman yang membuat lama perjalanan itu adalah macet. Ya. Nah, di situ dari Probolinggo 2013, saya 2016 langsung terbang ke Palu. Palu. Ya, next level lagi, Ya, alhamdulillah keluar pulau ya? Ya, sudah keluar pulau, bukan di Pulau Jawa lagi. Nah, ini adalah suatu tantangan, suatu hal yang terberat nih. Yang biasanya saya 2 minggu sekali ketemu keluarga, 1 minggu sekali ketemu keluarga. Nah, ini nggak tahu saya bisa ketemu keluarga ini berapa bulan sekali begitu. Ya, alhamdulillah di situ pun banyak pelajaran, teman-teman di sana, keluarga, bahkan di Palu itu Palu. Banyak keluarga juga di sana, maksudnya teman-teman, sahabat. Di sana saya 6 bulan. Baru saya pindah ke Makassar. Pindah ke Makassar. Tahun 2016. Tetap 2016. Di Makassar saya 6 bulan. Di sana mungkin ya loadnya tinggi ya. Jadi saya pagi ngantor, sore pulang. Tidur, pagi ngantor. Jadi tidak ada kesempatan ketemu sama teman-teman atau apa kayak di Palopo sini. Nah, awal 2017 saya menginjakan Palopo. Wah, begitu. 2017 ya? 2017. Ya, saya pikir Palopo ini gimana sih? Ternyata enak, adem ayem, tentrem, maksudnya ya seperti Probolinggo dulu. Orang-orangnya gimana mas? Nah, kalau orangnya sebenarnya karakternya sama-sama Probolinggo. Oh gitu. Ya, dia enak diajak komunikasi. Awalnya saya kaku, maksudnya dialeknya ya. Saya bingung. Saya orang Jawa. Jadi apa yang dibicarakan sama orang Palopo, terkadang saya nggak ngerti. Dan begitu pun sebaliknya, apa yang saya bicarakan, apa yang saya obrolin gitu kan, terutama pas briefing sama tim gitu. Jadi hampir 1 tahun sampai 2 tahun itu baru dicerna, oh begini begitu.
ternyata ada memang dialek-dialek khusus yang memang ya harus saya pelajari. Iya. Nah itu tadi histori perjalanan Mas Uji itu mulai dari awal berkarir sampai dia menginjakkan kakinya di Palopo di masa pandemi ini. Terasa enggak jualan produknya Mas? Apakah dia stabil atau dia malahan naik atau bahkan dia anjlok, terjun bebas? Kira-kira gimana Mas? Nah, kalau masalah penjualan nih, Ya. ada beberapa produk, kan banyak nih produkku. Nah, Banyak produkku. Ada memang salah satu dua lah kita naik karena memang pandemi kini kita juga nggak ya kita plus minus lah, maksudnya positif sama negatif. Positifnya ya ada beberapa produk saya yang memang penjualannya naik begitu karena memang ada kandungan-kandungan tersebut iya. yang memang membuat kan katanya imun ya, membuat betul. imun ya. Nah, imun tubuh itu bisa bagus. Dan ada beberapa yang memang stagnan, yang ya nggak terdampak sih. Ya mungkin sekarang turun karena kenapa turun? Toko-toko dibatasi, Betul. Ya. terbuka kan. Terus yang kedua momennya mau Lebaran, orang mungkin stok makanan ketimbang ya produkku begitu kan. Kalau dulu kalau sehari-hari ya mungkin produkku bisa dikonsumsi setiap hari bahkan 2 hari sekali begitu. Tapi sekarang orang aktivitas juga dibatasi begitu ya. Jadi karena terbatas waktunya ini juga orang konsumsi ngapain begitu kan. Mending saya ya konsumsi yang lainnya yang memang mungkin imun tubuh yang bagus. Iya. Jadi intinya ada pengaruh ya, walaupun tidak Benar. signifikan tapi ada pengaruh terhadap penjualan. Ini kan Mas Uji ini sendirian di Palopo. Sendiri. Tadinya sama keluarga atau bagaimana? Sama keluarga. Jadi saya 6 bulan pertama di Palopo 2017 itu sendiri, terus setelah Lebaran saya bawa keluarga. Keluarga pulang ke Malang. Setelah 2 tahun saya pulangkan ke Malang. Setelah jadi, mendapat anak satu di sini begitu. Jadi satu dapat bocah Palopo ya. Ya, putra Palopo ini. Ada enggak keinginan untuk pulang mudik ini cerita? Lebaran di rumah itu siapa yang nggak mau? ya kau. Siapa yang nggak mau? Tapi dengan adanya pandemi ini ya kita taatilah, maksudnya apa kata pemerintah begitu kan, maksudnya peraturan himbauan dari pemerintah. Apalagi sekarang pesawat juga nggak ada. Betul. Nah, sampai tanggal 1 Juni kita ikuti saja anjuran pemerintah, himbauan pemerintah. Seperti apa ya? Iya, seperti apa. Ini kan untuk kebaikan kita juga. Bener, Ya. kebaikan keluarga kita juga. Betul. Seandainya kita pulang, kita kan nggak tahu Iya, di jalanan betul. kita terpapar atau kayak Betul. gimana kan? Iya, itu yang penting. Kita pingin ketemu keluarga, ujung-ujungnya cuman ketemu Bawa penyakit. nanti bawa penyakit. Betul. Itu lagi nanti di ini. Jadi sebenarnya kita ya pingin. Saya juga nggak sendiri sebenarnya. Banyak ya. Banyak orang maksudnya karena apa? Karena wabah ini kan, Iya. pandemi ini. Bahkan teman-teman saya dapat kabar juga yang studi di luar Sulawesi, ada yang kerja di luar Sulawesi itu mau pulang ke Palopo nggak bisa juga. Benar. Saya juga prihatin. Gini, alhamdulillah saya masih di bawah bendera ya. Iya. Di bawah bendera, alhamdulillah, dan ya kasarannya saya dapat gaji begitu, 1 bulan sekali gitu kan. Nah, saya juga pernah baca baca berita di sosmed atau dimanapun. Itu teman-teman yang di luar pulau, yang nggak bisa pulang sama keluarga atau apa. Ya kalau memang mereka berbendera kan, tapi kalau mereka sendiri dengan pandemi ini, terus dia diberhentikan, Betul, ya. di PHK dan nggak ada pemasukan, income juga nggak ada. Terus hidupnya dari mana? Itu kan masalah lagi. Satu-satunya apa? Makanya dia mau pulang. Nah, masalah juga sekarang pesawat nggak ada. Itu yang bagi yang luar pulau loh. Iya. Dan nggak tahu sekarang kapal ada apa enggak. Saya juga prihatin. Saya jauh dari keluarga, jauh dari anak istri. Lebaran tahun ini bahkan pertama kali saya Lebaran tanpa keluarga. Tapi tenang, saya di sini banyak teman, banyak sahabat. Bahkan gini lucunya, alhamdulillah, bukan lucu ya, alhamdulillah. Awal Ramadan itu berapa orang menawarkan, Mas nanti tidur di rumah,
Mas nanti sahur di rumah, Mas nanti buka di rumah. Itu masya Allah rezeki saya mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin saya ya berbuat sama teman-teman kayak gimana sampai teman-teman kayak begitu. Gitu. Jadi sudah komunikasi sama keluarga bahwa tahun ini udah pulang? Sudah. Dan mereka pun juga Ngerti. ngerti. Daripada nanti saya pulang ternyata saya membawa sebuah virus begitu kan, ya nggak tahu. Betul. Mending saya tertahanlah di sini. Insya Allah ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya benar. Target saya sebenarnya itu, ini kan Sulawesi. Saya juga sudah banyak, maksudnya teman-teman, sahabat, saudara, bahkan di ujung daerah Mangkutanah saja sana. Saya sudah punya saudara begitu kan. Lamasi, lebih-lebih Kampung Jawa itu seperti saudara, bukan seperti saudara saya sendiri gitu kan. Nah, saya ingin mencari saudara lebih banyak lagi. Betul. Saya ingin saudara saya bukan di Palu Potok. Betul. Di daerah lain juga ada. Di daerah lain juga begitu. Jadi biar nanti di masa tua saya atau memang benar-benar ya saya pensiun atau saya di rumah, saya bisa berbagi cerita sama anak cucu. Maksudnya ya mungkin saya memang dari awal saya suka bergaul, ya kan, teman-teman formasi ya. Ya apalagi sama teman-teman formasi, ada beberapa teman-teman formasi itu yang benar-benar ya seperti saudara lah, begitu. Bukan seperti saudara sekali kayak omku satu ini. Dimanapun kita, ngopi, ayo, ayo. Nah di situ. Tapi pada akhirnya saya akan pulang. Memang saya minta dimutasi kan. Kan setiap usul dimutasi. Sebenarnya saya awal tahun kemarin saya sudah mutasi. Ternyata di bulan Maret itu ada gelombang pertama yang memang benar-benar urgent dari perusahaan, dari suatu tempat lain ini yang membutuhkan orang. Nah ternyata saya bertanya, saya di gelombang kedua. Begitu, nggak tahu kemana. Yang penting saya mintanya, Pak saya pulangkan ke Jawa 1 tahun 2 tahun. Nah nanti kalau 1 tahun 2 tahun tersebut saya siap ditempatkan di mana saja lah. Pokoknya peluangnya ada Mas ya. Alhamdulillah ada. Bukan dijanjiin, tapi memang alhamdulillah ada peluangnya ada. Jadi 90%. Mudah-mudahan ya, kita doakan saja mudah-mudahan Mas Uji. Amin. Teman-teman juga minta doanya juga. Iya, Jadi bisa dekat dengan keluarga. Benar. Dengan keluarga kembali. Nah, itu tadi teman-teman kita ulas tentang bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap situasi masyarakat Kota Palopo. Nah, saya mau Mas Uji kasih motivasi ke teman-teman masyarakat Kota Palopo yang terdampak dengan COVID-19 ini, bagaimana mereka supaya bisa survive, bisa menjaga semangatnya tetap menjalani hari-harinya dengan situasi seperti ini. Silakan Mas. Kalau saya sebenarnya untuk teman-teman ini tetap semangat dalam menjalani kehidupan seperti ini yang nggak biasa mungkin. Betul, ya nggak biasa. Apalagi ya kemarin saya ngobrol sama teman-teman formasi, gimana cerita begitu kan, cerita ini teman-teman musisi di Palopo ya kan, karena kena pandemi ini 0% Mas. Nah 0%. Nah karena 0% ini tidak ada kafe buka untuk ngamen, kasarnya untuk ngamen ya. Kafe buka untuk ngamen, live atau dimanapun tidak ada buka. Jadi memang yang benar-benar dapat income-nya dari kafe, dari warkop itu memang benar-benar nol. Nah tetap semangat teman-teman. Mungkin badai ini akan tetap berlalu. Insyaallah, amin. Ya, saya juga berharap akhir bulan, nggak sampai bulan Juni, amin, kita semua bisa hidup beraktivitas normal kembali. Tapi tetap bagi teman-teman yang terkena dampaknya itu tetap waspada, tetap semangat, dan mungkin nanti ada solusi-solusi dan rezeki-rezeki yang lain. Betul, ya. Kita yakin hikmah di balik ini semua ada, begitu. Nah, itu tadi kawan-kawan cerita dari Mas Uji. Mulai dari dia berangkat dari kampung sampai ke
Pak Lopo untuk mengais rezeki, bahkan rela berjauhan dengan keluarganya. Harapan-harapan beliau tentu ada dan semoga diaminkan, Amin, amin, amin. Harapan-harapan beliau terhadap Kota Palopo juga itu luar Amin, biasa. Semoga kita semua juga diberi semangat yang tidak pernah habis ya. Tapi satu hal Om, saya putus ya. Ya, Saya putus. silakan. Tapi suatu saat saya akan kembali ke Palopo. Karena apa? Anak saya pasti menanyakan kota lahirku di mana, Iya, ayah. Bener nggak? Betul. Tapi suatu saat, entah kapan berapa tahun, saya akan ketemu saudara-saudaraku lagi. Kembali di Palopo. Kembali ke Palopo. Ya paling tidak Palopo selalu akan dirindukan. Betul. Nah, baik kawan, sekian barangkali konten ini saya buat bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita menginformasikan masyarakat halayak ramai, sehingga apa yang teman-teman saya rasakan, bahkan masyarakat Palopo rasakan, itu bisa kita rasakan juga sama-sama. Nah, mudah-mudahan di konten-konten berikutnya kita dapat narasumber-narasumber seperti narasumber sebelumnya. Di episode lalu ada Mas Arga, sekarang saya undang Mas Uji untuk bercerita di sini. Nah, itu tadi, barangkali jangan lupa bosan-bosan untuk nonton tayangan saya, konten saya di YouTube, namanya Nadet Florian. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Oh ya, subscribe. Di komen juga boleh, kasih Bisa. masukan, saran. Ya, Kira-kira siapa lagi episode berikutnya yang kita undang. benar. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.